Hai sobat bisnis, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 12 usaha ataupun bisnis di luar negeri yang belum ada di Indonesia dan tentunya sangat unik. Siapa tahu dari beberapa bisnis ini ada yang kita bisa terapkan di Indonesia. Lumayan kan, bisa dapat cuan. Bisnis yang pertama, usaha udara kalengan. Polusi udara memang menjadi masalah besar yang kian hari semakin mengkhawatirkan. Dengan banyaknya volume kendaraan, banyak penduduk di kota besar yang kekurangan udara segar. Atas keprihatinan tersebut, belakangan ini di Cina sudah bermunculan produk berupa udara segar dalam kalengan. Usaha yang lagi tren di luar negeri ini memang terdengar cukup konyol. Akan tetapi, kita jangan lupa bahwa ide serupa ini juga sempat menjadi tertawaan ketika Tirta Utama memperkenalkan Aqua. Dengan perkembangan zaman yang serba tidak menentu, kita tidak akan pernah tahu seberapa parah kualitas udara di masa yang akan datang. Bisa jadi usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia salah satu ini, suatu saat malah menjadi sangat booming di tanah air kita. Yang kedua, jasa sewa pacar. Jadi, jomblo memang tidaklah enak dalam suatu situasi tertentu. Misalnya, harus menghadiri pesta atau pergi ke acara keluarga. Untuk mengantisipasi momen awkward karena tidak punya pacar, di beberapa negara seperti Jepang, Cina, dan Amerika, ada yang menyediakan jasa sewa pacar. Nah, pacar sewaan ini bisa diajak untuk berpura-pura menjadi pacar. Seperti pergi makan malam, menonton film ke bioskop, hingga menghadiri pesta pernikahan. Usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia satu ini ternyata cukup banyak peminatnya loh. Yang ketiga, usaha sewa pelayat. Sewa pelayat adalah salah satu dari sekian banyak usaha yang cukup banyak di luar negeri yang belum ada di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa banyak keluarga menggunakan jasa sewa pelayat orang-orang yang melayat ke pemakaman. Salah satunya karena gengsi. Biasanya di luar negeri, apalagi untuk daerah perkotaan yang tingkat kesibukannya cukup tinggi, orang-orang enggan untuk pergi melayat. Untuk menjaga dari gengsi agar terlihat banyak yang menghadiri acara pemakaman, biasanya pihak keluarga yang berduka akan menggunakan jasa sewa pelayat dengan bayaran yang tidaklah murah. Yang keempat, jasa teman curhat. Memiliki teman yang biasanya mendengarkan keluh kesah atas semua permasalahan kita tentu saja sangat menyenangkan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua teman bisa hadir pada saat kita sedang terpuruk. Nah, di Jepang banyak orang yang menjadi freelancer dengan menyewakan jasa teman curhat. Yang menawarkan jasa tersebut biasanya sudah berusia dewasa dan siap menjadi pendengar dan memberi saran atau permasalahan kliennya. Usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia memang terdengar cukup unik, tetapi jasa teman curhat yang cukup marak di Jepang ini ternyata tidaklah murah, karena bayarannya pun per jam. Yang kelima, usaha sewa ayam ternak. Usaha penyewaan ayam ternak mungkin terdengar sebagai usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia yang paling absurd. Tetapi di Chicago, Amerika Serikat, bisnis ini lumayan banyak peminatnya. Biasanya, keluarga yang menyewakan anak ternak ini bermaksud menghilangkan stres atau memberikan edukasi kepada anak-anak mereka. Setelah memasuki musim dingin, binatang ternak akan dikembalikan lagi pada pemiliknya. Kalau untuk Indonesia, bisnis yang unik ini tampaknya belum bisa jalan, karena kita bisa dengan mudahnya mendapatkan ayam tanpa harus menyewakan. Yang keenam, jasa teman untuk jalan-jalan. Jasa teman untuk jalan-jalan adalah salah satu usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia yang cukup laris. Usaha ini banyak kita temukan di berbagai wilayah Asia seperti Thailand, Jepang, hingga Hong Kong. Teman untuk jalan-jalan ini biasanya adalah gadis muda cantik yang bisa disewa oleh para jomblo yang hendak traveling tetapi tidak memiliki teman. Selain bisa menemani jalan-jalan, mereka yang disewa ini juga bisa menjadi tour guide juga dan bisa diajak berfoto-foto. Yang ketujuh, usaha sewa pianis untuk menghibur gajah. Gajah adalah simbol negara Thailand yang sangat dihormati. Gajah sangat dikagumi oleh masyarakat Thailand karena menjadi lambang kekuatan, ketahanan, dan umur yang panjang. Di Thailand, gajah juga sering diperkerjakan sebagai pengangkut menggantikan kuda, mulai dari angkutan logistik sampai manusia.
Agar gajah bisa bekerja dengan baik dan tidak stres, ada yang namanya pianis penghibur gajah. Para pianis ini akan memainkan lagu-lagu relaksasi yang akan menghilangkan stres pada gajah dan membuat mereka lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Yang ke-8 yaitu jasa penjaga sandal. Jasa penjaga sandal adalah salah satu usaha di luar negeri yang cukup unik dan belum ada di Indonesia. Kita akan banyak menemukan jasa penjaga sandal ini di India yang akan menjaga sandal bosku dengan nyaman selama bosku beribadah di kuli atau masjid. Ide jasa penjaga sandal ini lahir lantaran banyak masyarakat India yang mengeluh sering kehilangan sandal mereka ketika sedang beribadah. Tampaknya bisnis anak muda di luar negeri satu ini juga cocok diterapkan untuk negara kita, mengingat keluhan tentang sandal yang hilang atau tertukar juga sama banyaknya nih. Yang ke-9, jasa tukang antre. Hampir setiap orang pasti tidak suka dengan yang namanya antre-antre yang panjang. Selain harus pegal karena berdiri lama, banyak waktu yang akan terbuang yang semestinya bisa menjadi produktif. Oleh karena itu, di beberapa negara ada yang namanya jasa tukang antre atau joki antre. Jadi dengan bayaran tertentu, joki antre ini akan menggantikan bosku dalam mengantre sementara dan bosku bisa melakukan kegiatan yang lain. Joki antre ini biasanya banyak dilakoni oleh anak-anak hingga ibu rumah tangga yang hendak mencari penghasilan tambahan. Yang ke-10, usaha jual beli cincin pernikahan atau tunangan yang bekas. Terkadang pernikahan yang sudah dipersiapkan dengan matang bisa saja batal karena berbagai alasan. Hal ini juga yang dirasakan oleh seseorang pemuda bernama Joshua Opperman yang harus patah hati padahal sudah mempersiapkan cincin pernikahan. Namun dalam patah hatinya ia kemudian menemukan ide bisnis baru, yaitu menjual cincin bekas yang batal ia gunakan untuk melamar kekasihnya. Tidak butuh lama, platform yang ia gunakan untuk menjual cincin pernikahan yang tidak terpakai itu mendadak ramai dengan orang-orang yang memiliki kasus serupa. Joshua bahkan sampai kaget dengan banyaknya transaksi cincin pernikahan bekas yang ada di dalam platform miliknya. Yang ke-11 yaitu jasa murid pengganti. Kita yang tinggal di Indonesia mungkin sudah biasa mendengar banyak mahasiswa yang cuma titip absen dan tidak pernah menunjukkan batang hidungnya untuk kegiatan perkuliahan. Ternyata di luar negeri ada yang lebih ekstrim lagi. Di Cina, orang-orang yang memiliki uang bisa membayar jasa murid pengganti yang akan menggantikan mereka dalam bersekolah atau kuliah. Murid pengganti ini biasanya adalah mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau yang benar-benar membutuhkan uang. Setelah murid pengganti ini lulus, maka nama yang tercantum di ijazah adalah orang-orang yang membayar murid pengganti tersebut. Bagaimana kalau mahasiswa kedokteran yang bayar murid pengganti ya? Capek dong, kan banyak prakteknya. Yang ke-12 yaitu tenaga ahli urusan tidur. Salah satu usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia yaitu tenaga ahli urusan tidur. Profesi sebagai tenaga ahli urusan tidur cuma ada di Finlandia. Sesuai namanya, orang-orang ini memang dibayar mahal hanya untuk tidur dan beristirahat di hotel. Setelah bangun keesokan harinya, mereka akan menuliskan ulasan mengenai bagaimana kenyamanan beristirahat di kamar hotel tersebut. Jadi, di dunia ini betul-betul ada yang bayaran tinggi hanya untuk tidur loh. Apakah bosku tertarik untuk membuka salah satu usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Oke bosku, cukup itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. See you di next time video. Bye-bye.